wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nagamanya dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu hamdul wahidin nuzumi. Alhamdulillahi fi rabbil mubari. Tsumma salatuhu ma'assalami ala nabi wa alihi kirami. Ibda bima bil aini qad ta'allaqa ilqa malul maiti tsumma lahiqa mu'natu urfan tuyunun mursala wasiyatun jazatun farwarata asbabul walan nikahu wan nasab wadihatul islami thumma qad hajab qatlun warifun wa khilafud dini waridatun wa daurum bil yakini. Salas. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi lawan nyebut asmani Allah asase dunya akhirat Ar-Rahmani kang maha welas asin dunya akhirat Ar-Rahimi tur maha welas ase akhirat belaka Ar-Rahimi tur maha welas ase akhirat belaka. Kalau Ar-Rahman itu sifatnya Allah yang rahmatnya Allah yang diturunkan kepada setiap manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk orang-orang mukmin nanti di akhirat. Yaqulu dawu sapa Abdul Wahid Syekh Abdul Wahid Ibnu Zudi. Alhamdu utawi kabeh puji dawu ing alhamdu ing kabeh iki mang mulai bait 1 sampai terakhir itu dadi maf'ul bih semuanya itu. Alhamdu ing dawu alhamdulillahi sampai terakhir. Alhamdu tawis kabeh puji kulil warithi tetep keduwe pangeran kang maha mewarisi. Tetap kedua pangeran kang maha mewarisi. Rabbil mubdi rupane pangeran kang ngawiti. Tsumma sholatu nuli utawi rahmate Allah. Tsumma sholatu nuli utawi rahmate Allah ma'assalami sartane slamet iku ala nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Iku ala nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi al-kirami kang padha mulya-mulya kabeh. Al-kirami kang padha mulya-mulya kabeh. Jurnal endi? Jurnal buku catatan sing biasane nanti saya nggak bisa ngajar sampai selesai nanti soalnya ada haul di Pondok Ghazali ya, jadi saya harus hormat ke sana. Wis dibuka materinya yang buku hijau kemarin ya, kita bahas tentang mabati asro ada 10 perkara. Ada 10 perkara. Sudah ada yang nulis tentang fikih? Saya nyari nggak ada, Ustaz. Ya, wis nanti tak kasih tugas itu aja. Nanti ada beberapa yang bisa kalian jawab, ada beberapa yang harus kalian tanyakan ke ustadz-ustadzanya langsung. Nanti tak tuliskan ya.
Tantangan nanti dibagi dua kelompok ya. Bagi kelompok nahwu P3 tiga kelompok. Fikih ini jumlah anaknya berapa sih? 20? 24 ya, enggak ya? Nanti aja tak bagi. Jadi ada nanti buat kotaan ya, buat kotaan. Nanti ada yang mencari tentang ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu nahwu sama ilmu shorof. Nanti tak buat kotaan. Kemarin kita belajar tentang Mabi Ade Asro yang 10 fondasi semua ilmu itu 10 itu ya. Harus ada namanya ya. Harus ada definisinya masing-masing. Definisi ilmunya ya, definisi ilmunya. Terus tema pembahasannya membahas tentang apa, objek pembahasannya apa. Lalu kenapa kita harus mempelajari itu? Tujuannya biar apa? Manfaatnya nanti biar apa? Karena kalau sampai belajar sesuatu nggak tahu gunanya untuk apa kan ya percuma. Terus keutamaannya itu dibanding dengan ilmu yang lain apa? Terus ilmu itu merupakan anak atau hubungan dengan ilmu lain seperti apa? Kalau ilmu faraid kemarin itu kan anak dari fikih. Tapi ketika kita belajar ilmu faraid kita nanti juga plus akan harus belajar ilmu apa aja kemarin? Hitung, ya kan? Kita harus belajar ilmu fatwa. Terus belajar ilmu apa lagi kemarin? Nasab juga. Jadi dia itu memang cabang dari ilmu, tapi tidak terlepas sendirian. Kita mempelajari ilmu faraid itu pasti punya komponen ilmu lainnya yang di dalamnya sudah ada. Sehingga dengan kita belajar satu ilmu faraid itu kita bisa belajar beberapa cabang ilmu meskipun tidak sedetail yang lain. Jadi sudah plus dapat ilmu nasab, sudah plus dapat ilmu hitung, sudah plus dapat ilmu fatwa nanti bagaimana cara menyampaikan. Karena ketika kita nanti sudah memberikan solusi pada masyarakat atau pada keluarga sampean minimal tentang ilmu faraid, maka ilmu itu, hasil itu tidak menjadi ketetapan hukum baku atau tidak mempunyai kekuatan hukum seperti negara. Jadi sampean hanya memberi saran saja. Ini kalau dari ilmu faraid nanti seperti ini cara pembagiannya. Sampean lakukan monggo, tidak ya terserah. Terserah mereka. Yang menanggung mereka. Karena kita itu hanya pemberi saran. Ya kaya iki lho, Mbak. Pas wae hari raya. Pas wae puasa. Terus ada pengumuman dari NU. Nanti menurut NU puasanya jatuh pada hari ini tanggal sekian. Sampean ikut ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau nanti itu dari pemerintah, ada aturan dari pemerintah yang mengeluarkan adalah pemerintah ulil amri, maka itu berkekuatan hukum, bersifat mengikat. Dan kalau tidak dilaksanakan, mestinya ada konsekuensi. Nah, kalau fatwa itu enggak. Karena produk fatwa itu di bawahnya hukum qadhi atau hukum dari ulil amri. Kalau ulil amri itu mengikat, semuanya harus mau nggak mau harus dilaksanakan. Tapi kalau fatwa itu hanya saran saja, rekomendasi bahasanya. Terus pencipta ilmu itu harus tahu, kemudian dasarnya ilmu dari mana, hukumnya kita mempelajari. Ada hukum mempelajari tajwid, kami belajar tajwid ya kan? Nah, sampean hukum belajar tajwid hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau mengamalkan, fardu ain. Iya kan? Kamu belajarnya fardu kifayah. Tapi kalau kamu sudah tahu, ini panjang, ini pendek, ini mat, ini qasr, ini waqaf, ini wasol, harus sampean praktekkan. Maka wajibnya wajib ain. Terus masalah-masalah pembahasannya dibahas, contohnya apa saja. Di tajwid itu ada masalah mat, ya kan? Mat itu perbagiannya ada 14 atau 15 atau 16 macam-macam itunya. Terus nanti ada sifatul huruf, ada makhorijul, wakai sekali. Nah itu loh Mbak, contohnya kayak gitu. Kalau jenengan bisa menemukan itu, wah masya Allah.
jenengan bawa satu catatan kecil pun ngajar ke kelas apapun siap sampai, karena fundamentalnya, pondasinya sampai sudah punya. Pun sekarang dilihat halaman 6. Halaman 6. Ada namanya al-furudul muqaddarah. Ini juga salah satu masalah, salah satu mustolah atau istilah nanti yang akan digunakan dalam kita menghitung faraid, ada namanya al-furud al-muqaddarah atau furud muqaddarah gitu aja. Ya itu namanya bagian pasti. Bagian pasti. Wahya sitatun, wahya utawi furud muqaddarah itu sitatun ono 6. La yuzadu ora ditambahi alaiha apa alaiha ing atase 6. Wala yung kasulan ora dikurangi apa minha saking 6. Illa li aridin kejaba karena ada faktor eksternal. Kal auli koyok masalah aul waradilan masalah rod. Wahya utawi furud muqaddarah iku nisfun separo, thuluthun sepertelu, thulutsani 2/3, rubuun 1/4, sudusun 1/6 sama thumunun 1/8. Biasanya kalau untuk ngapalkan supaya cepat itu dimulai dari sepernya. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Jadi biar sampean enak untuk ngapalkannya. Lek secara urutan besarannya memang seperti ini. Ya, tapi kalau supaya lebih mempermudah, ya itu tadi dimulai dari seper-seper. Pun. Sekarang ada yang bawa buku tulis atau kertas 1 lembar boleh. Ya, nanti sampean tulis, dikerjakan sebisanya, dikerjakan di sini dulu. Nanti kalau ada yang tidak tahu, sampean tanyakan ke ustazah yang lainnya. Dimulai dari fikih. Oh, ke bawah aja. Mulai dari al-ismu nama, terus al-haddu definisi. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nggak usah pakai umpama definisinya ilmu fikih apa? Ilmun yu'rafu bihi ahkamul ibadah. Nggak bisa bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya. Atau nanti tanya ke guru-guru di sekolah boleh. Pokoknya 1 minggu. Al-haddu. Terus urutannya apa tadi? Sampai dikit urutannya apa? Al-ismu al-haddu. Al-maudu itu objek ya, objek yang dibahas. Apa lagi? Asamro itu tujuannya kamu belajar ini. Terus fadlu itu keutamaan atau faedah ya. Fadlu. Al-fadlu. Terus isbah. Terus apa lagi? Wadih, al-wadih pengarangnya atau penciptanya. Terus al-istindat dasar-dasarnya. Terus al-hukmu, terus terakhir al-masail. Nanti dirapikan ya begitu. Ini nanti yang kita cari apa saja? Ilmu fikih. Terus ilmu tauhid. Namanya tauhidnya pakai kitab apa? Belajar Fiqhul Awam. Itu nanti tanyakan ke ustadzanya. Dasarnya apa ya ilmu tauhid itu? Terus ilmu tajwid tadi. Ilmu tajwid. Terus ilmu nahwu sama ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Nanti saya merapikan sendiri. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, pakai bahasa Arab nggak bagus. Ilmu fikih namanya ya ilmu fikih, sama ini fikih namanya ilmu fikih. Ada yang ilmu fikih, ada yang ilmu usulil fiqh, ada lagi
ada ilmu qawaidul fiqh, beda lagi. Kalau ini yang kita tanyakan ilmu fikih, takrib sampean itu. Definisinya apa? Sampean kan rata-rata nek belajar ilmu fikih langsung bab toharo ya. Langsung diajar lah itu. Sampean mulai dari awal sampai akhir itu pengertiannya apa ilmu fikih? Tanyakan. Tema yang dibahas kalau ilmu fikih ya ibadah ya. Al ibadah. Tidak hanya ibadah, wal muamalah, ya kan? Ibadah, muamalah, atau kalau yang lebih nanti urusan yang nanti akan lebih contohnya ya mungkin. Buahnya kalau kita ya mengetahui hukum, pakai Indonesia apa Pak? Mengetahui hukum. Nanti kalau pengen tahu ilmu ini, jawabannya ini nanti kamu lihat di saya kasih satu clue di usul fikih. Insya Allah ada jawabannya di usul fikih. Ada perinciannya juga. Keutamaannya ya, dibanding ilmu yang lain dengan ilmu ini kita bisa mengetahui. Biasanya fadl ini hubungannya ke sini. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah seperti itu. Nanti ini sebabnya ilmu fikih kita nggak berdiri sendiri. Di ilmu fikih itu nanti kita juga belajar tentang kalau ibadah contohnya seperti sholat kan kita ada rukun, ada syarat, ada rukun. Nah, nanti berarti hubungan dengan ilmu lain ya berarti ini yang salah satunya adalah ilmu syariat, harus tahu ilmu bahasa Arab karena kan nanti ketika diibadah seperti nanti ada bacaan Fatihah berarti kan nyangkut sedikit ke bahasa Arab. Siapa yang menciptakan ilmu fikih? Kalau yang menciptakan ilmunya Allah. Nah, seperti Bapak itu tadi Allah dan Rasulnya nanti turunannya siapa kepada siapa lagi nanti ilmu fikih. Nah, kalau kita yang imam madhab, yang tahu-tahu saja apa-apa supaya kita tuh bisa tahu dasarnya ilmu ini seperti apa. Dasarnya dari mana ilmu fikih itu? Ya, Al-Quran, hadis, ya. Sama ijma juga, qiyas juga. Hukum mempelajari ilmu fikih wajib. Nah, bahkan ini sebenarnya wajibnya wajib ain untuk yang monggo siapa boleh nasi gedung kuat sopo ayo Nduk ayo sopo sing kamare sopo nah itu sampean buka ngono sampean iki monggo kalau ilmu fikih ini wajib main untuk yang dasar atau globalnya yang dasar-dasarnya harus tahu tentang sholat itu semua orang harus tahu meskipun mohon maaf dia awam harus tahu tentang dasarnya tapi nanti wajib kifayah untuk yang perinciannya, untuk rincinya itu dia harus kifayah. Masalah yang dibahas banyak sekali. Ada masalah toharo ya kesucian, ada masalah haji umroh, ada masalah sholat. Waduh banyak sekali. Ini contoh aja jual beli sampai perbudakan macam-macam. Ya, mungkin sampean nggak bisa nulis secara rinci ya, tapi pokoknya harus ada isinya. Sampean usahakan. Sampean pertama cari dulu, tulis dulu. Kalau bisa di 2 halaman jadi 1 ya. Jadi kalau cuma 1 gini nggak cukup sampean. Di 2 halaman jadi 1. Sekarang dikerjakan sebisanya dulu. Nanti kalau sudah bel sampean ke pondok, sama saya kasih waktu 1 minggu untuk melengkapi harus ada isinya. Ya, nanti kita koreksi bersama-sama. Kadang mungkin saya yang kurang atau keliru, nanti kita saling mengoreksi satu sama lain.
diselesaikan ya sampai fail nanti. Siapa? Anak baru. Ayo pesan anak baru. Kamarnya di atas. Ewang ngono Mbak. Ewang ngono kurang siji ewang ngono. Anak baru kamarnya memang di atas. Oke, silakan dikerjakan. Kalau nggak ada buku pakai kertas sobekan tengah nggak apa-apa, minta temannya. Kalau nggak ada, pun ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.